Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Farida, pengajar kalian kelas 10 IPA 6 pada tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang KD 3.1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa saja materinya? Materi yang akan kita pelajari di KD 3.1 ini adalah yang pertama adalah konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak satu variabel, yang ketiga nanti pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, dan yang terakhir nanti ada refleksi dan konfirmasi ini tentang ulangan. Nah, untuk materi pertama yaitu konsep nilai mutlak. Untuk memahami konsep nilai mutlak, kita ilustrasikan dengan cerita berikut ini. Ada seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang. Dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan, dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Bisa dipahami? Jadi dari posisi diam, dia maju 2 langkah, mundur lagi 4 langkah, maju 3 langkah, dan mundur lagi 2 langkah. Dari cerita di atas dapat diambil permasalahan, berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir. Jadi yang ditanyakan banyaknya langkah. Yang kedua, di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam? Berapa langkah ke depan atau berapa langkah ke belakang? Ya, yang ditanyakan itu. Untuk menjawab permasalahan di atas akan diberikan gambar garis bilangan berikut ini. Perhatikan di sini. Ya. Ini dari diam, dia maju 2 langkah, ke depan 2 langkah, kemudian mundur 4 langkah, maju lagi 3 langkah, dan mundur 2 langkah. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau kita menghitung banyak langkah anak pramuka tersebut, berarti dia melangkah pertama 2, melangkah lagi 4, dia melangkah walaupun ke belakang tapi dia melangkah. Melangkah lagi 3, melangkah lagi 2. Maka banyaknya langkah itu adalah penjumlahan dari 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Jadi ada 11 langkah. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau ditanyakan posisi terakhir anak pramuka tersebut, jika diukur dari posisi diam, kita perhatikan di sini dari posisi diam, posisi terakhirnya dia di sini adalah 1 langkah ke belakang, yaitu X sama dengan min 1. Nah, hasil ini didapat dari bentuk penjumlahan 2 tambah min 4, karena mundur berarti min, tambah 3 karena maju, tambah lagi min 1 karena mundur. Ya, maaf, ini min 2, sehingga hasilnya min 1. Nah, ini. Dari penyelesaian soal A, tentang banyaknya langkah di atas itulah yang merupakan dasar dari konsep nilai mutlak. Jadi, di mana nilai mutlak suatu bilangan real X itu sama dengan jarak antara bilangan itu dengan titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan tanda negatif dan positifnya. Ingat, jarak itu selalu positif, maka nilai mutlak juga selalu positif. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep nilai mutlak. Jadi, saya ulangi, nilai mutlak suatu bilangan real X itu sama dengan jarak antara bilangan itu dengan titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan tanda negatif dan positifnya. Nah,
nilai mutlak dilambangkan dengan seperti ini, garis yang mengapit huruf X seperti ini. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan dengan ini. Misalkan X bilangan real, maka harga mutlak atau nilai mutlak X itu akan bernilai positif X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sebagai ini ya, perhatikan di sini. Diulangi, ini definisi nilai mutlak. Jadi ini namanya definisi nilai mutlak. Nah, sebagai contoh penggunaan definisi nilai mutlak, misalnya saya punya nilai mutlak dari 10, itu berapa? Di sini angka 10 positif tuh. Karena positif atau lebih dari sama dengan 0, maka dia nilainya adalah X itu sendiri. Jadi X berarti sama dengan 10. Lagi, nilai mutlak dari 6. 6 itu lebih dari 0. Berarti hasilnya juga X sama dengan yang di dalam tanda nilai mutlak. Berarti sama dengan 6. Sekarang ada soal lagi. Nilai mutlak dari min 15. Perhatikan di sini min 15. Berarti kurang dari 0. Maka nilainya adalah min X. Kalau X-nya min 15, min X-nya berarti min 15. Hasilnya adalah positif 15. Coba lagi, nilai mutlak dari min 3, berarti dengan cara yang sama, berarti ini kurang dari 0, maka min 3. Hasilnya adalah positif 3. Nah, jadi ingat konsep mutlak ya, diambil nilai positifnya. Berikutnya contoh soal 2. Tentukan nilai mutlak dari nilai mutlak min 4 ditambah nilai mutlak 5. Kita ambil nilai positifnya kan tadi, maka menjadi positif 4 tambah 5. Hasilnya adalah 9. Sekarang perhatikan contoh soal 3. Tentukan nilai mutlak dari, nah ini beda, nilai mutlak dari min 4 tambah 5. Jadi ini terletak dalam satu nilai mutlak. Nah, pertama kita jumlahkan yang ada di dalam tanda mutlak dulu. Maka hasilnya menjadi min 4 tambah 5 yaitu 1. Nilai mutlak 1 adalah 1. Nah, dari contoh 2 dan 3 itu, apa yang bisa kita simpulkan? Ini min 4 tambah 5, di sini min 4 tambah 5, tapi beda. Ini terletak pada tanda mutlak masing-masing, kalau ini jadi 1. Ini hasilnya 9, kalau ini hasilnya adalah 1. Apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya adalah nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, hasilnya tidak sama dengan nilai mutlak dari A plus B. Dan dengan cara yang sama, maka nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B, hasilnya tidak sama dengan nilai mutlak dari A min B. Nah, udah kan? Ya. Ayo kita coba model soal lainnya. Saya kasih contoh 4. Nilai dari, nah ini 4 plus 2 di dalam satu tanda mutlak dikurangi 3 min 8. Maka jangan lupa caranya ini dioperasikan dulu yang berada di dalam tanda mutlak. Jadi 4 tambah 2, terus ini 3 dikurangi 8. Dihitung dulu. Nah, ini 6, ini min 5. Min 5 dimasukkan dalam tanda mutlak, maka nilainya adalah 5. Maka 6 min 5 sama dengan 1. Berikutnya, contoh 5. Nilai mutlak dari 2 min 5 kali 4 plus 1. Sekali lagi, dihitung yang ada di dalam tanda mutlak dulu. Sehingga hasilnya adalah, ini tadi min 3, kalau dalam tanda mutlak hasilnya menjadi positif 3. 4 tambah 1, 5. Berarti 3 kali 5, 15. Contoh 6. Nah, ini agak beda sedikit soalnya. Untuk X sama dengan min 3, maka tentukanlah nilai dari X kuadrat plus 6X plus 5. Terletak dalam tanda mutlak. Bagaimana
cara menjawabnya? Yaitu kita masukkan X sama dengan min 3 ke harga mutlak dari X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, sehingga menjadi seperti ini, min 3 kuadrat plus 6 kali min 3 plus 5. Kita hitung dulu, min 3 kuadrat 9, 6 kali min 3 min 18 plus 5, hasilnya adalah negatif 4, karena di dalam harga mutlak, menurut konsep mutlak tadi, kalau ini negatif, maka hasilnya negatif dari negatif 4, yaitu positif 4. Nah, ini contoh 6. Berikutnya contoh 7. Nah, ini soal cerita. Seekor bekicot akan menaiki tiang bendera dimulai awal tanggal 5 Agustus. Jika pada tanggal ganjil, bekicot itu bergerak naik setinggi 6 meter. Dan pada tanggal genap, ia turun sejauh 4 meter. Maka ia akan tiba di puncak tiang bendera tepat pada akhir tanggal 17 Agustus. Bisa diikuti? Jadi awalnya mulai tanggal 5 Agustus. Kemudian dia bergerak naik setinggi 6 meter kalau tanggalnya ganjil. Kalau tanggalnya genap, ia turun 4 meter. Dan tiba di puncak tiang bendera tepat pada tanggal 17 Agustus. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa tinggi tiang bendera? Dan yang kedua, berapa jauh perjalanan bekicot itu? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, perhatikan di sini untuk tinggi tiang bendera. Tanggal 5 berarti ganjil, berarti dia naik 6. Kemudian tanggal 6 berarti genap, turun min 4. Naik lagi 6, ini tanggal berikutnya. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, tanggal ganjil berarti dia naik akhir Agustus. Sehingga kalau kita jumlahkan ketemu 18 meter. Jadi tinggi dari tiang bendera adalah 18 meter. Demikian cara menghitung tinggi tiang bendera. Sekarang bagaimana jauh perjalanan bekicot itu? Nah, jauhnya. Ini berarti kita tidak mandang negatifnya. Berarti 6 tambah negatif 4 itu dimasukkan dalam tanda mutlak karena jaraknya, jauhnya. Berarti 6 tambah positif 4. Tambah 6 tambah positif 4. Tambah 6 tambah positif 4 dan seterusnya. Ini ketemu 66 meter. Jadi jauh perjalanan bekicot itu sejauh 66 meter. Nah, demikianlah untuk beberapa contoh penerapan tentang konsep nilai mutlak. Semoga kalian bisa memahami tentang konsep nilai mutlak. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.